Untuk awal semester ini, kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Bahan bacaan yang bisa kalian siapkan di rumah adalah buku Kimia 2 untuk SMA kelas 11 yang diterbitkan oleh Erlangga dan disusun oleh Michael Purba dan Eti Sarwiyati. Dan halaman yang akan membahas mengenai bab ini adalah halaman 6 sampai halaman 65. Sebelum membahas mengenai senyawa hidrokarbon, kita mengingat kembali mengenai senyawa organik dan senyawa anorganik. Organik artinya berasal dari makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya buah-buahan ataupun daging yang berasal dari hewan. Dan anorganik artinya berasal dari alam di luar makhluk hidup. Contohnya garam ataupun mineral. Jadi pada awalnya penggolongan senyawa organik dan senyawa anorganik berdasarkan dari sumber senyawanya berasal. Namun pada tahun 1828, seorang kimiawan dari Jerman yang bernama Friedrich Kohler melakukan sebuah percobaan dengan memanaskan senyawa anorganik yaitu amonium cyanat menghasilkan urea, di mana urea merupakan senyawa organik. Jadi, setelah percobaan yang dilakukan Kohler ini, definisi senyawa organik pun berubah, bukan lagi melihat pada sumbernya, tapi pada sifat-sifat senyawa. Jadi senyawa organik adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan atom-atom lainnya seperti nitrogen, berang, dan sulfur. Sedangkan senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Perbedaan utama senyawa organik dan senyawa organik antara lain, untuk senyawa organik biasanya kurang stabil terhadap pemanasan, mempunyai titik didih dan titik cair yang relatif rendah, umumnya berikatan kovalen, umumnya bereaksi lambat dan membutuhkan katalis, lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan untuk senyawa anorganik, umumnya lebih stabil terhadap pemanasan, mempunyai titik didih dan titik cair yang relatif tinggi, umumnya berikatan ion, umumnya bereaksi cepat, dan lebih mudah larut dalam pelarut polar. Lalu apa yang membuat senyawa karbon istimewa? Seperti kita ketahui kalau karbon itu memiliki jumlah proton sebanyak 6, sehingga dia memiliki elektron valensi 4. Sehingga karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen untuk mencapai kestabilannya. Nah, jari-jari atom karbon relatif kecil, sehingga ikatan kovalen yang dibentuk karbon relatif kuat, dan juga dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Atom karbon dapat membentuk berbagai macam ikatan. Rantai atom karbon yang umum yaitu dapat membentuk ikatan tunggal, dapat membentuk ikatan rangkap 2, dapat membentuk ikatan rangkap 3, dan juga dapat membentuk rangkai lingkar atau siklik. Contohnya untuk ikatan tunggal yaitu metana, untuk rangkap 2 etena, untuk rangkap 3 etuna, dan untuk yang rangkai siklik adalah siklopropana. Nah, selain itu, karbon dalam suatu ikatan itu memiliki sebutan tersendiri tergantung dari berapa banyak atom karbon lain yang dia ikat. Jadi untuk atom karbon primer terikat pada satu atom karbon lainnya, atom karbon sekunder terikat pada 2 atom karbon lainnya, atom karbon tersier terikat pada 3 atom karbon lainnya, dan atom karbon kuartener terikat pada 4 atom karbon lainnya. Sebagai contoh, untuk senyawa yang ada di contoh ini, bisa kita perkirakan mana saja yang termasuk karbon primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Oke, ada berapakah atom karbon primernya? Ya, untuk atom karbon primernya ada 6. Sementara untuk atom karbon sekundernya ada 3. Tersiernya ada 2. Dan kuartenernya ada 1. Senyawa hidrokarbon secara umum digolongkan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, digolongkan berdasarkan bentuk rantai karbonnya, yaitu ada hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik. Untuk contohnya,
2-metilbutana merupakan hidrokarbon alifatik. Siklopropana merupakan hidrokarbon alisiklik. Sedangkan untuk benzena merupakan hidrokarbon aromatik. Golongan yang kedua yaitu berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya. Ada hidrokarbon jenuh atau saturated, ada hidrokarbon tak jenuh atau unsaturated. Hidrokarbon jenuh itu artinya ikatannya tunggal, sedangkan hidrokarbon tak jenuh berarti ikatannya ikatan rangkap. Contohnya untuk ikatan tunggal yaitu metana. Sedangkan untuk ikatan rangkap, etena untuk yang rangkap 2 dan etuna untuk yang ikatan rangkap 3. Hidrokarbon ikatan tunggal contohnya adalah alkana atau kita sebut dengan alkana. Dalam bahasa Inggris, alkane. Merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. Contohnya, metana, CH4, jumlah N-nya 1. Propana, CH3H8, jumlah N-nya 3. Untuk tata namanya, alkana memiliki aturan-aturan tertentu. Tapi secara umum, tata nama alkana itu ada 2. Tata nama biasa atau trivial, nama biasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia perdagangan, dan tata nama sistematis atau IUPAC. Jadi, nama yang diturunkan dengan aturan dari IUPAC. Yang berikut adalah tabel namanya. Jadi, dari atom sebanyak 1 sampai 10. Oke, yang pertama metana sampai ke 10 dekana. Nah, untuk tata nama alkana rantai bercabang, itu ada beberapa aturan-aturannya. Yang pertama, nama IUPAC alkana bercabang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pertama adalah nama cabang, bagian kedua yaitu rantai induknya. Nama cabang itu kita sebut juga alkil, dengan rumus umum CnH2n plus 1. Sedangkan rantai induk adalah rantai karbon terpanjang di dalam molekul tersebut. Aturan kedua, cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai. Tapi akhiran ana diganti dengan il. Jadi misalnya kalau metana jadi metil, dan etana jadi etil. Nah, untuk daftar gugus alkil bisa kita lihat di sini. Ada metil, ada etil, ada propil, ada butil, tersier butil, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang nomor 3, posisi cabang ditujukan dengan awalan angka. Oleh karena itu, rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa, sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Apabila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. Misalnya 2 menjadi di, 3 menjadi tri, 4 menjadi tetra, 5 menjadi penta, dan seterusnya. Apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Misalnya etil harus ditulis dahulu daripada metil. Meskipun kalau dari jumlah karbon, etil lebih besar daripada metil ya. Jadi tetap urutan penulisannya itu sesuai abjad untuk rantai-rantai cabang. Oke, sekarang kita akan coba untuk menentukan nama IUPAC satu senyawa dari contoh soal ini ya. Soal ini, pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah menentukan rantai terpanjang. Oke, yang dimaksud dengan rantai terpanjang adalah rantai dengan jumlah atom C yang paling banyak. Jika kita mulai menghitung dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 atom C. Sementara jika kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terdapat 8 atom karbon. Sehingga rantai terpanjangnya adalah 8. Jadi, pertama ada 8 rantai terpanjang. Sehingga namanya adalah oktana. Oke. Boleh kita untuk mempermudah, kita tandai
seperti ini. Ya. Setelah itu, kita tentukan penomoran untuk menentukan nomor dari rantai cabang atau alkilnya. Gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rantai cabang yang masing-masing semuanya adalah merupakan metil. Oke, jadi ada 4 metil. 4 kita sebut dengan nama tetra metil ya. Bagaimana dengan penomorannya? Seperti kita ketahui dari tata caranya, bahwa penomoran itu dimulai dari cabang yang paling dekat. Jadi misalnya, jika kita mulai dari sini, sebelah sini, nomor 1, berarti ini nomor 2, nomor 3. Ya. Cabang yang paling terdekat berarti 3 dan 3. Sementara jika kita mulai dari sini, nomor satunya, ini adalah nomor 1, misalnya, ini nomor 2, ini pun nomor 3. Ada cabang yang di nomor 3 juga. Tapi kita yang harus ingat lagi bahwa harus nomor yang paling kecil. Jika kita mulai nomor 1 dari sini, maka ini 1, 2, 3, berarti yang ini adalah 4, yang ini 5, yang ini 6, yang ini 7, yang ini 8. Jadi jika kita mulai dari sebelah kanan ini, maka penomorannya adalah 3, 4, 6, dan 6. Sementara kita jika mulai dari sebelah sini, ini adalah penomorannya adalah 3, 3, 5, 6. Oke, bisa kita bandingkan manakah angka yang paling kecil atau yang lebih kecil. Ya, tentu saja yang bawah ini ya. Sehingga nama senyawa ini adalah 3, 3, 5, 6. Ini ya, tetrametil rantai utamanya oktana. Oke, inilah namanya.